Amin Tuhan, Kau yang layak terima persembahan yang terbaik dan dalam hati kami Tuhan, hati kami yang paling dalam Tuhan, kami membawakan persembahan ini untuk Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Kau yang memerintah di dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mau cuma sampai di sini saja Tuhan, tapi kami mau lebih lagi untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati lawatan Engkau Roh Kudus malam hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap menikmati saat-saat indah bersama dengan Engkau Tuhan, karena kami akui bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau duduk sejenak Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Apapun firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan, biarlah itu menjadi suatu perenungan yang dalam untuk kami nikmati malam hari ini Tuhan. Untuk kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, untuk kami bisa menikmati Tuhan saat-saat indah bersama dengan Engkau ya Tuhan, yang tidak akan pernah kami lupakan Tuhan sampai seumur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan duduk. Ya, sebelum kita lebih dalam lagi teman-teman bisa lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena ini adalah malam pujian penyembahan, worship night. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang di rumah jarang banget untuk menyiapkan waktu untuk teman-teman bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan secara pribadi. Mungkin ini momen yang sangat luar biasa dan mungkin bisa teman-teman gunakan. Teman-teman bisa mencurahkan isi hati teman-teman kepada Tuhan. Teman-teman bisa bebas di sini. Teman-teman mau teriak pun ya nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman kepingin teriak, teman-teman mungkin merasa saat ini Tuhan sudah jauh dari teman-teman, ini waktunya agar supaya Tuhan memulihkan setiap hati kita. Karena kalau hati kita nggak dimulihkan, kita akan susah untuk kita bisa menggapai Tuhan. Kalau hati kita nggak dibersihkan, nggak dipulihkan, kita akan sangat susah untuk kita bisa terhubung dengan Tuhan. Makanya jangan heran kalau teman-teman yang lain sudah nyembahnya udah kayak gimana, kayaknya udah hatinya udah hancur banget, tapi masih ada yang nggak merasakan apa-apa. Makanya sampai ada perkataan, waduh di tempat itu nggak ada hadirat Tuhan katanya. Ini yang ngeri banget. Jadi teman-teman dalam suasana seperti ini, itu pastikan hati kita kepada Tuhan itu. Kalau teman-teman masih merasa nggak ada yang beres, bilang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jadi Roh Kudus bisa leluasa bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita sudah beres hubungan kita dengan Tuhan aman, kita bisa langsung kayak jet aja kita. Teman-teman bisa menikmati Tuhan, teman-teman bisa berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu adalah momen-momen terindah yang jarang mungkin untuk kita bisa nikmati. Kalau teman-teman yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ada apa dengan saya? Itu kan yang harus kita tanyakan dalam hati kita. Makanya Raja Daud berkata, selidikilah aku ya Tuhan, kenalah hatiku. Ada apa dengan saya? Ada apa dengan hati saya Tuhan? Daud itu adalah seorang penyembah yang luar biasa, true worshiper yang luar biasa. Tapi kalau kita menyelidiki, kenapa sampai Daud dari seorang yang bukan siapa-siapa diangkat menjadi seorang raja dan dia menjadi penyembah yang luar biasa, sampai Tuhan berkata bahwa dia adalah orang yang berkenan di hati Bapa. Walaupun Daud juga bukan orang yang sempurna, dia melanggar hampir 50% lebih hukum Taurat. Teman-teman bisa bayangin kesalahan yang dia perbuat. Banyak dosanya Raja Daud, banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tetapi kenapa dia bisa berkenan di hati Bapa? Itu yang jadi masalahnya. Saya percaya kita semua juga gak ada yang mungkin 100% benar di tempat ini. Dan kita juga orang yang berdosa. Saudara, kita tiap hari kita salah ngomong sama, kita salah berbicara, itu sudah dosa di hadapan Tuhan.
tentunya mau dosa kecil, mau dosa besar, yang namanya dosa itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Tuhan nggak lihat dosa kita besar atau kecil. Tapi sekali kita berbuat dosa itu sudah salah. Makanya kita butuh untuk dipulihkan oleh Tuhan. Makanya kita butuh untuk benar-benar dibersihkan oleh Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan aman-aman aja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingatkan tadi waktu Venus berbicara juga tadi. Saudara, saya diingatkan ketika kalian mengalami kesesakan. Kesesakan itu adalah sesuatu yang mungkin ketika kalian mengalami masa-masa yang paling sulit di dalam hidup kalian. Kalian mungkin bisa mulai berpikir, mulai mengingat kira-kira apa saat dimana saya benar-benar mengalami sesak banget dan kepingin mati, nggak ada jalan keluar lagi. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Atau mungkin saat ini ada yang sedang mengalami seperti itu? Wah, pasti dia akan lebih patah lagi hatinya. Dan jangan khawatir, karena Tuhan bilang Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Jadi ketika kalian mengalami saat-saat seperti itu, mungkin saat ini itu kesempatan terbaik tugasnya untuk kalian bisa langsung terkonek dengan Bapa, dengan Tuhan kita. Atau mungkin yang saat ini yang lagi happy-happy, coba kalian ingat dulu pada waktu kalian mengalami kesesakan, apa yang kalian lakukan yang sangat menyakitkan hati kalian dan kalian tidak tahu harus berbuat apa-apa. Apa yang kalian lakukan? Coba kalian berontak sama Tuhan, atau mungkin ada yang marah-marah sama Tuhan, atau ada yang mengalami keputusasaan, ada yang mengalami kekecewaan, dan dia merasa bahwa dia hanya seorang diri, tidak ada satupun orang yang memperdulikan dia. Apa yang kau lakukan di saat itu? Saudaraku, kalau kita belajar, saya belajar di Raja Daud, kenapa dia menjadi penyembah yang luar biasa? Karena cek per cek, itu dia banyak sekali mengalami yang namanya kesesakan. Ada banyak banget penderitaan yang Daud lalui. Makanya kenapa dia menjadi penyembah yang luar biasa? Karena hari-hari yang dia lewati, bahkan setelah dia diurapi menjadi seorang raja, dia nggak enak-enak aja. Dia menjadi seorang buronan yang dikejar sama Raja Saul pada waktu itu, dan dia tidak tahu harus kemana. Bahkan pernah dia melarikan diri ke negeri orang, ke negeri Mesir pada waktu itu, dan dia menjadi seperti orang gila. Karena mereka tahu dia adalah orang yang hebat. Tapi kok kenapa jadi seperti ini? Karena Daud juga pada waktu itu dia takut. Akhirnya dia berpura-pura menjadi orang gila. Dan ketika dia menjadi buronan juga, dia lari lagi. Dan akhirnya dia harus hidup dengan sekumpulan penjahat-penjahat pada waktu itu. Dan dia bersembunyi di sebuah goa. Dia berada seperti ini, mungkin kehidupan mereka, mungkin curhat satu curhat lain. Penjahat-penjahat semua dikumpulkan. Ketika pernah juga lagi rapat sama pejabat-pejabat, dan pada waktu itu Raja Saul memimpin. Lagi begini tiba-tiba karena Raja Saul sangat marah, dia sangat iri sama Daud pada waktu itu. Waduh, timbul amarah dia dan dia ambil tombak dan dia lempar. Untung nggak kena. Itu lagi pertemuan tadi Tuhan katakan. Saking dia marah sama Daud. Dan Daud mengalami seperti itu. Tapi dia nggak mati. Dan akhirnya dia melarikan diri lagi jadi buronan pada waktu itu. Ada begitu banyak kesesakan. Ketika dia juga mempunyai seorang istri, tiba-tiba istrinya dikasih sama laki-laki lain. Itu bapak mertuanya yang melakukan seperti itu. Bapak mertuanya jodohkan dia dengan anaknya. Raja Saul jodohkan dia dengan anaknya untuk mereka menikah. Tetapi akhirnya istrinya dikasih ke laki-laki lain. Itu bisa bayangin gak sih perasaan Daud pada waktu itu? Itu sesak banget. Pernah juga kita buka dalam keadaan 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Saya baca firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit
Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah berhati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ceritanya ini adalah rombongan Daud, istri dan anak-anak mereka. Suatu saat mereka ditinggalkan, dan akhirnya datanglah bangsa Amalek pada waktu itu, dan mereka menjara semuanya. Jadi anak-anak, istri-istri mereka dibawa semua. Pada waktu itu Daud dan pasukannya tidak bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Daud kembali, itu sudah ada semua. Jadi teman-teman bisa bayangin marahnya mereka itu sama Daud seperti apa. Dan mereka berkata bahwa mereka bahkan ingin lempar batu sama Daud pada waktu itu. Dan dia mengalami terjepit, firman Tuhan katakan. Itu kesesakan yang luar biasa yang dirasakan oleh Daud pada waktu itu. Ketika dia sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, tapi orang-orangnya sendiri kepingin melempar dia dengan batu. Itu sesuatu hal yang sangat menyesakan bagi Daud pada waktu itu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia nggak panik loh. Mungkin kalau kita mungkin nggak tahu, pikirnya udah kayak gimana ya, udah parah banget pasti kalau mengalami hal seperti itu. Tetapi yang luar biasa dikatakan dalam keadaan seperti itu, Daud dia nggak lari dari Tuhan, dia nggak menjauhkan diri dari Tuhan, dia nggak mencari pertolongan orang lain pada waktu itu. Tapi firman Tuhan katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Gila, keren banget kan? Dalam keadaan seperti itu, Daud tetap bukan melemahkan kepercayaannya kepada Tuhan, bukan mengurangi kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi kalau menguatkan, berarti dia menambah. Iya kan? Dari yang kurang kuat, dia tambahkan sedikit lagi, agar supaya bisa lebih kuat lagi kepercayaan dia kepada Tuhan. Dan itu yang Daud lakukan. Itu luar biasa kan? Dan akhirnya Daud cerita-cerita dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya masih bisa mengejar mereka atau enggak? Tapi Tuhan bilang, kejarlah mereka. Mereka akan kalian temui. Dan akhirnya Daud berhasil merebut mereka semua. Dan itu sungguh luar biasa. Ketika Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, ketika dia mengalami kesesakan, dia tidak mengurangi sedikit pun, tapi dia menambah kekuatannya kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong dia luar biasa. Di dalam kitab Mazmur juga dikatakan, Mazmur 18 ayat yang ke-6. Mazmur 18 ayat yang ke-7 sebenarnya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Jadi ketika dia mengalami kesesakan, dia nggak hanya berseru kepada Tuhan, tetapi Daud pun dia berteriak minta tolong sama Tuhan. Dan Daud percaya bahwa ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kalau teman-teman baca ayat ini menceritakan tentang bagaimana ketika Daud dia bisa lolos dari semua kesesakan yang dialami ketika dia kejar-kejar Raja Saul. Bahkan pernah pada waktu dia mau dibunuh sama anak kesayangannya, anak kandungnya, yaitu Absalom. Dan akhirnya Daud harus mengungsi. Dia sebagai raja yang luar biasa pada waktu itu, karena anaknya memberontak dan kepingin membunuh dia pada waktu itu. Daud memilih untuk mengungsi pada waktu itu. Ini bisa bayangin kesesakan yang dialami ketika dia harus berhadapan dengan anak kesayangannya yang berusaha untuk membunuh dia karena dia melakukan pemberontakan. Daud sesak banget pada waktu itu. Dan Daud tetap tahu dia nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Penasehat dia, siapa-siapa nggak ada kan? Dia cuma, kalau kalian belajar itu dia selalu sama Tuhan. Ada apa-apa dia Tuhan sama Tuhan aja udah. Dia mau ngalami apa-apa Tuhan aja. Jadi kalau kita baca tentang kitab Mazmur ini, itu ada begitu banyak doa-doa yang Daud serukan kepada Tuhan. Banyak banget doa-doa yang dia sampaikan kepada Tuhan karena kedekatannya dengan Tuhan. Karena ketika dia mengalami kesesakan, dia nggak cari pertolongan siapa-siapa.
Dia selalu awalnya tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Dan Daud juga pernah mengalami seperti itu. Dia pernah berkata, Tuhan, mengapa Engkau tidak mendengar suaraku? Daud pernah mengalami hal seperti itu. Seakan-akan Tuhan jauh dari dia, tetapi dia tetap kejar. Dia tetap cari Tuhan, dia tetap bangun hubungan dengan Tuhan, dia tetap berteriak sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun menjawab doa-doanya. Jadi teman-teman, malam hari ini sadarilah kita bahwa ketika kita mengalami kesesakan, ya mungkin kita nggak seberat dengan apa yang Raja Daud dalam kehidupannya. Tapi itu kita juga pernah mengalami yang namanya kesesakan yang membuat hati kita sakit banget, yang membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak tahu Tuhan harus mau ngapain lagi. Mungkin teman-teman juga sampai nggak tahu harus meminta tolong sama siapa lagi. Ingat, ketika kita berseru kepada Tuhan, bahkan jangan cuma berseru. Kalau teman-teman pun mau berteriak sama Tuhan, sampai benar-benar Tuhan dengar teriakku minta tolong. Daud berkata seperti itu. Dia berteriak sama Tuhan. Ini bisa bayangin aja tuh teriakan Daud, seorang panglima besar waktu itu. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia, itulah saking hatinya terpaut kepada Tuhan. Jadi walaupun terkadang dia berbuat kesalahan, dia tetap akan berberesan dengan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dia. Tidak ada yang lain lagi. Kepada siapa lagi aku harus berseru? Kepada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Itu cuma Tuhan. Dan kalaupun mungkin teman-teman juga mengalami suatu saat, mungkin seakan-akan Tuhan enggak berbicara sama kalian, seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kalian, tidak menghampiri kalian. Ada apa dengan diri kita? Ujilah aku Tuhan, kenalah pikiranku Tuhan. Itu yang dapat sampaikan kepada Tuhan. Kita harus koreksi diri. Makanya malam ini kalau sampai teman-teman nggak merasakan apa-apa atau kayaknya gimana, ada apa dengan hatiku, kalaupun teman-teman mau teriak, berteriaklah sama Tuhan sampai benar-benar Tuhan dengar. Dan akhirnya Tuhan menjawab setiap doa kita. Tuhan menolong kita bisa lebih erat lagi dengan Tuhan. Teman-teman bisa ngobrol, pokoknya curhatlah sama Tuhan malam hari ini. Apapun yang menjadi permasalahan kalian, apapun yang menjadi penderitaan kalian, ada waktu untuk kita bisa curhat sebentar kepada Tuhan, untuk kita bisa menikmati betapa baiknya Tuhan. Dan dalam semuanya itu, Daud mengatakan dia menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena kalau teman-teman baca itu tadi judulnya nyanyian syukur Daud. Jadi ketika dia mengalami semua hal itu, dia hanya bisa bernyanyi, menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia hanya bisa bersorak buat kebaikan Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Suatu hal yang luar biasa yang harus juga kita lakukan saat malam hari ini. Teman-teman, mungkin kita duduk sebentar. Musik boleh. Haleluya Tuhan. Teman-teman mau berkata juga mungkin teman-teman saat ini malam hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Dan kita izinkan kita buka hati lebar-lebar supaya Roh Kudus memulihkan hati kita malam hari ini. Roh Kudus membaharui hati kita asalkan kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Teman-teman bisa berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sebagaimana seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya, demikian juga dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan diam saja malam ini.
izinkan dia melakukan sesuatu. Sebelum kita keluar dari tempat ini malam hari ini, pastikan bahwa teman-teman bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Teman-teman bisa benar-benar menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang Maha, untuk melihat setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kamu lihat hati kami yang paling dalam Tuhan, hati kami yang hancur Tuhan, hati kami yang tersakiti Tuhan. Tolong kami, ubahkan hati kami ya Tuhan, pulihkan hati kami malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Dengarlah seruan hati kami malam hari ini ya Bapa. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, mulia Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kita naikkan pujian dari awal, dengan segala hati kita. Sambil dikasih berdoa, kita naikkan pujian dari awal.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan karena bersamamu Bapa, bukan karena bersamamu Bapa, bukan karena bersamamu Bapa. Mari kita bawa sebelah kita kepada Tuhan. Haleluya.
Kami yang menyimpan kepahitan Tuhan, kami mau lepaskan semuanya untuk Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hati kami yang pernah tersakiti itu, malam hari ini Tuhan kami mau lepaskan semuanya. Roh Kudus balut hati kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Berikan kami Tuhan, berikan kami hati yang mau mengasihi, berikan kami hati yang mau mengampuni ya Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi dan mengampuni kami ya Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Ya Saya memberikan kita waktu sejenak untuk teman-teman bisa berkomunikasi dengan Tuhan, untuk teman-teman bisa menyampaikan isi hati kalian kepada Tuhan malam hari. Apapun yang menjadi unek-unek kalian, sampaikan itu kepada Tuhan. Apapun yang membuat engkau kecewa malam hari ini, sampaikan itu kepada Tuhan. Kegagalan yang kita alami, sampaikan semua itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk menolong kita malam hari ini. Izinkan Tuhan untuk memperbarui hati kita malam hari ini. Ampuni setiap kami ya Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering mengecewakan-Mu Tuhan, kalau kami sering tidak memperdulikan Engkau ya Tuhan. Kami sudah terlena dengan kehidupan dunia ini Tuhan, sehingga kami jarang, kami tidak menyiapkan waktu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah malas baca firman Tuhan, kami sudah malas berdoa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, pulihkan hati kami ya Tuhan. Kami mau diperbaharui ya Tuhan. Kami mau diperbaharui hari demi hari ya Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Tapi begitu banyak penderitaan yang kami lalui, yang kami lewati Tuhan tahun-tahun kemarin, yang menyesatkan kami. Dan kalau kami sampai saat ini bisa duduk diam di kaki-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami bisa menikmati udara segar Tuhan, kami bersyukur. Kami bisa bekerja sampai saat ini Tuhan. Kami bisa beraktivitas Tuhan, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan, kami bersyukur ya